Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kembali baik secara online di rumah kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kebaktian kita akan segera mulai. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Kami mempersilakan saudara-saudari masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan memuji kebesaran Tuhan, kita akan mengagungkan Dia. Walaupun dengan 1000 lidah kita tidak cukup untuk memuji Tuhan, tapi kita tetap mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan walau 1000 lidah. Pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami mau beribadah bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan memimpin kami dari awal ibadah sampai akhir.
Bila melalui ibadah ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Bila firman Tuhan juga menolong setiap kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengajari kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita memuji Bapa yang kekal. Kita tahu bahwa kasih yang kita terima dari Allah kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan mengaruniakan kepada kita. Tuhan memilih kita dan melayarkan kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Bapa yang kekal.
Kita akan bacakan ayat Alkitab untuk minggu ini yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-28, mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Sutoko. Mari kita menyiapkan hati kita menyanyikan satu pujian, Bapakku yang baik. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Sudah
berbulan-bulan kita tidak berjumpa bertatap muka secara langsung. Tetapi saya percaya Tuhan memelihara kita semua, baik kita yang di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, baik susah maupun senang. Engkau juga mengasihi kami bagaimanapun keadaan kami. Ketika kami setia, Engkau mengasihi kami, tetapi kadang kami tidak setia. Tetapi Engkau tetap setia, karena Engkau tidak bisa tidak setia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Firman-Mu akan menuntun hidup kami, menuntun keluarga kami, menuntun kami secara pribadi menjadi murid Kristus. Hamba-Mu sudah menyiapkan diri di dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Mohon Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Di dalam terjemahan yang resmi, terjemahan baru dikatakan demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu di dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Hai segala bapa, jangan kamu menggusari anak-anakmu, melainkan peliharalah mereka itu dengan pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua, sedikit saja katanya Paulus. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mungkin sering mendengar ucapan terakhir seseorang, entah itu sebelum bepergian atau sebelum meninggal. Dan ucapan itu biasanya penting. Ucapan orang-orang yang diucapkan terakhir kalinya itu penting. Nah, kadang-kala kata-kata yang diucapkan seseorang itu menjelang ajalnya merupakan pengakuan atas tindakan-tindakan atau kejahatan, kesalahan yang telah dilakukannya bertahun-tahun sebelumnya. Jadi dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Mungkin juga kata-kata terakhir itu adalah menunjukkan rahasia di mana harta disimpan. Jadi harta karun itu disimpan di mana? Di kebun di sebelah sana, di bawah pohon mangga. Kusimpan harta berharga, baik gigi emas yang copot beberapa waktu yang lalu, ataupun juga anting-anting dan seterusnya. Atau juga kata-kata terakhir itu adalah kata-kata cinta, ungkapan kasih yang selama ini dia ingin ungkapkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Maleaki, yaitu kitab terakhir dalam PL, pasal 4 ayat 5 dan 6, itu adalah kata-kata terakhir dari Tuhan kepada orang Israel sebelum Tuhan Allah berdiam diri selama 400 tahun menjelang kedatangan Kristus. Ayat 5 dikatakan demikian. Maleaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu adalah kata-kata Tuhan yang terakhir melalui Nabi Maleakhi. Setelah itu Tuhan berdiam diri selama kurang lebih 400 tahun sampai datangnya Elia itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus menegaskannya, Elia itu sudah datang. Engkau mencari siapa? Kalau engkau mencari seseorang yang berpakaian bagus di istana raja, tetapi engkau menunggu Elia, engkau sudah melihatnya di padang gurun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hubungan ayah dan anak begitu penting, sehingga kalimat terakhir di dalam PL adalah pemulihan hubungan antara ayah dan anak. Kalau hubungan antara ayah dan anak, anak dan ayah tidak pulih, maka Tuhan akan memusnahkan bumi ini, katanya. Nah, melalui bacaan kita ini di dalam Efesus 6 ayat 4 tadi, kita didorong untuk melakukan dua perkara penting untuk terutama ayah Kristen. Hari ini kita memperingati Hari Ayah Sedunia. Ya, gereja kita di minggu ketiga bulan Juni memperingati Hari Ayah Sedunia. Maka tema khotbah kita adalah figur ayah Kristen. Figur ayah Kristen. Nah, di dalam bacaan ini kita didorong untuk melakukan dua hal penting bagi ayah Kristen. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, janganlah bangkitkan amarah. Jangan bangkitkan amarah. Secara negatif Rasul Paulus memberikan kepada kita larangan. Janganlah bangkitkan amarah. Nah, kata yang diterjemahkan dengan membangkitkan amarah adalah parorgesien. Ya, artinya adalah mengganggu, memanaskan hati, itu membuat murka. Kata dasarnya orge, yaitu kata itu adalah murka. Orge, murka. Parorgesein itu membangkitkan murka. Tetapi di terjemahan yang lain, kalau kita lihat di Google Translate, kata itu adalah kata kamu menyebalkan, gitu ya. Saudara nanti kalau cari di Google Translate tentang bahasa Yunani parorgesein, itu akan diketemukan dalam bahasa Inggris, kemudian di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan kamu menyebalkan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jika demikian, maka kita dilarang untuk bersikap menyebalkan bagi anak-anak kita. Kemarahan atau murka bisa membawa seseorang kepada dosa. Demikian pun kemarahan anak-anak terhadap orang tuanya. Anak-anak ketika marah dia akan lupa sikap hormat kepada orang tuanya. Anak-anak punya kecenderungan ketika marah akan tidak mengakui wewenang orang tuanya lagi. Dan ketika anak marah akan timbul pemberontakan, yaitu hubungan yang rusak antara anak dan orang tua atau ayah. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak kita marah, membuat mereka sebal? Alkitab kita mengatakan tadi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dengan menggusari mereka. Jangan menggusari anak-anak. Nah, menggusari itu adalah bersikap, berkata dan bertindak yang bikin kesal, bikin jengkel. Yang dikatakan tadi, kamu menjengkelkan bapakku menjengkelkan, seperti itu ya. Kenapa? Karena berkata, bersikap yang tidak tepat. Nah, menggusari itu berarti memarahi. Jadi ada tindakan seseorang yang memarahi anaknya sampai anaknya itu kesal, jengkel. Saya secara khusus bertanya kepada anak-anak saya, apa saja yang membuat kalian jengkel atau marah kepada papa? Saya sudah menyediakan kuping saya sampai
Kalau jawabannya itu menyakitkan, saya berusaha untuk tidak menunjukkan, atau saya akan menanggapinya dengan baik. Dan jawabannya memang begitu. Inilah jawaban anak-anak kami. Apa yang membuat kalian marah terhadap papa? Mereka bilang, pada saat papa memaksa saya melakukan apa yang sebenarnya tidak saya sukai. Misalnya, katanya, yang meskipun saya melihat anak satunya sebenarnya punya bakat musik, saya dorong-dorong untuk melakukannya, dia nggak suka. Dia lebih suka yang lain, dan itu sudah membuat dia kesal kalau saya terus mendorongnya. Kemudian apa lagi? Dia bilang, kalau papa membandingkan saya dengan anak-anak lain, entah dengan adik, dengan siapa, itu membuat saya kesal. Papa itu menjengkelkan. Lalu yang lainnya mengatakan pada saat papa itu berkata-kata atau bertindak lebay, gitu ya. Ya, begitulah. Itulah kenyataannya. Maka saya tanya kepada anak-anak, apa yang membuat kalian marah kalau papa bertindak lebay? Papa berkata-kata yang berlebih-lebihan tentang suatu hal. Itu bukan membual ya, tetapi ada kalanya kami berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak, lalu ada sesuatu yang lebay. Jadi membuat anak itu gusar, marah. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Saya akan malu kalau saya katakan banyak-banyak ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berterima kasih kepada anak-anak ini. Ada buku Berbicaralah dengan Anak-anak, bukan kepada anak-anak, berbicaralah dengan anak. Buku itu dihadiahkan oleh kakak ipar saya ketika kami belum punya anak, dikirim dari Medan. Saya sudah membacanya, saya sudah mengerti nanti kalau punya anak begini, ternyata prakteknya salah. Banyak yang saya langgar dari buku itu. Tetapi kembali saya belajar lagi. Saya meminta maaf kepada anak-anak kalau sudah membuat mereka jengkel. Maafkan Bapak mengenai anakku. Mungkin tanpa kita sadari orang tua atau ayah khususnya telah bertindak menyalahi wewenang dan otoritas sebagai seorang ayah. Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangkitkan amarah anak-anak itu? Yaitu dengan mencari-cari kesalahan. Kata di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Anak-anak kita itu sama seperti kita, sering melakukan kesalahan. Kadang mereka melakukannya dengan tidak sengaja karena mereka tidak tahu bahwa ada aturan yang seperti itu, atau karena sebenarnya kita belum membuat peraturan, atau kita sudah membuat peraturan tetapi kita tidak jelas di dalam menjelaskan peraturan itu. Hal ini bisa saja terjadi kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada anak-anak. Nah, tetapi tindakan yang mencari-cari kesalahan, baik itu kesalahan anak-anak atau istri, orang-orang sekeliling kita, itu bisa membuat seseorang jengkel. Kapan aku ini benar? Di mata bapakku aku ini salah melulu. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Melakukan ini salah, tidak melakukannya lebih salah lagi. Jadi apa maunya bapakku? Kira-kira begitu hati anak-anak. Nah, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya membaca buku Laki-laki dan Dunianya. Di sana dikatakan di bab wewenang dan otoritas ayah. Di pembukaannya diceritakan tentang keluarga, seorang ayah, ibu, dan 4 anaknya. Nah, ketika seorang ayah masuk ke satu ruangan di dapur, di ruang makan, dia mendapati anak laki-lakinya berdiri di situ, sementara ada gelas pecah berserakan. Gelas yang pecah berserakan di dekat kaki anak laki-lakinya.
Bapak itu langsung berkata, "Bob, aku tahu kaulah yang memecahkan gelas itu. Sekarang karena engkau sudah berbuat salah, masuk kamar dan siang ini kamu tidak bisa main-main." Si Bob berkata, "Ayah, bukan aku yang menjatuhkan." "Diam kau! Aku tahu kau yang melakukannya. Karena engkau di situ. Sekarang masuk juga ke kamar." "Ayah, dengarkanlah penjelasanku, maafkan aku. Engkau membangkang ya. Engkau mulai membangkang, engkau tidak hormat orang tua." "Bukan ayah, aku bukan tidak hormat orang tua. Bukan aku yang melakukannya. Sekarang tutup mulutmu dan masuk kamar." Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bapak ini datang tiba-tiba marah-marah tanpa tahu persoalannya. Langsung menuduh anak yang ada di situ melakukan kesalahan dengan memecahkan gelas. Si Bob, dia adalah anak yang cerdas, anak yang berusaha untuk menghormati orang tuanya. Kita lihat dia tetap sopan meskipun ayahnya menuduhnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita seringkali bertindak seperti itu. Saya sering melakukannya. Maka dengan ini biarlah kita dikoreksi. Kita memang punya wewenang, tetapi kita harus menunjukkan wewenang itu dengan cara yang baik. Di depan telah saya singgung bahwa tindakan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak akan menimbulkan pemberontakan anak terhadap otoritas di atasnya. Nah, ayah adalah wakil Tuhan, wakil otoritas Tuhan. Tetapi jika otoritas itu salah digunakannya, seperti ayahnya Bob itu, maka anak-anak akan mempertanyakan dan bisa saja memberontak terhadap otoritas Tuhan. Tuhan mungkin tidak benar-benar mengasihi saya, kata anak-anak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang yang positif. Kalau yang tadi yang pertama, perkara yang pertama yang penting adalah negatif. Jangan menggusari anakmu, jangan membangkitkan amarah mereka. Yang kedua adalah peliharalah mereka. Peliharalah mereka. Peliharalah mereka itu dengan pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan. Di dalam terjemahan lama dikatakan, didiklah mereka dengan tata tertib dan penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tindakan ayah di dalam memelihara anak adalah menggambarkan tindakan Allah, yaitu tindakan Bapa yang sempurna yang memelihara umatnya. Pemeliharaan Allah itu mencakup kebutuhan jasmani maupun juga kebutuhan rohani kita. Kita diberikan makanan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesejahteraan. Demikian juga kita diberi Alkitab firman-Nya untuk menuntun kita menjalani hari-hari kita. Tiap-tiap hari Tuhan tidak lepas tangan. Ada nasihat-nasihat, entah itu sekarang di zaman yang canggih ini, melalui WA-nya teman, melalui statusnya teman, melalui renungan-renungan yang dibagikannya kepada kita. Nah, makanan, sandang, papan, kesejahteraan, pendidikan yang cukup dan membawa mereka kepada Yesus, itulah yang dilakukan bapak-bapak duniawi bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Tetapi cara yang efektif untuk mendidik anak-anak kita adalah dengan teladan. Ya, hanya dengan teladan. Tindakan kita itu lebih keras berbicara dibanding dengan kata-kata kita. Nah, kita menyuruh anak-anak kita ini, nak, berdoa ya sebelum tidur ya, berdoa sebelum makan. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan hidup kita, kehidupan doa kita, mungkin anak-anak kita tidak akan melakukannya. Dan jika anak-anak kita melakukan doanya, padahal kita tidak melakukannya, mestinya kita belajar dari anak-anak yang taat itu. Jika kita ingin anak-anak kita membaca Alkitabnya, nak, bacalah Alkitabmu. Tentu saja kita juga harus membacanya. Kita menginginkan anak-anak kita taat beribadah, tetapi apakah kita suka beribadah kepada Tuhan? Sebelum pandemi COVID-19 ini, bagaimana kehidupan ibadah kita, bapak-bapak?
Apakah kita senang beribadah atau kita disibukkan dengan pekerjaan kita? Apakah kita menikmati ibadah kita sehingga anak-anak kita melihat, oh, bapakku, ayahku orang yang taat kepada Tuhan. Para ayah, tunjukkan melalui kesetiaanmu beribadah, maka anak-anakmu akan mengikutimu. Nah, berikut ini video yang bagus yang beberapa jemaat GP Kris unggah di Facebook. Mari kita simak.这上次捡到直接拿回家，再说打起来。我要吃面。这钱不够，回家再说啊。嗯。有没有看到我要啥？你别笑。哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别笑。太累了，休息一下。好。走，太热，快回来，快，走。你别笑。哥，喝点水。哥，这是去厅里掉的车钥匙。你为啥不打车？你不是说捡东西回家再说吗？你不是说捡东西回家再说吗？Nah, bagaimana dengan video yang sudah kita lihat tadi? Bahasa Mandarin, Wo Bu Cetao. Tapi setidaknya itu menggambarkan kepada kita tentang ayah yang menemukan anaknya menemukan uang, kemudian bilang, jangan dikembalikan, bodoh kali kau, kira-kira begitu ya. Lalu saudara bisa melihat sendiri video yang sudah saudara tonton tadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk mendidik dengan tata tertib dan ajaran Tuhan, kita sendiri harus hidup di dalamnya. Tidak bisa kita berkoar-koar, anakku lakukan ini, anakku lakukan itu, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, berikut saran-saran praktis untuk orang tua atau para ayah. Ya, kepada orang tua, terutama kepada para ayah untuk hari ini. Yang pertama, saran praktisnya adalah bersikaplah konsisten. Bersikaplah konsisten. Sikap konsisten ini akan menimbulkan rasa aman di dalam diri anak-anak. Nah, ketika kita bikin peraturan, kita melakukannya bersama-sama dengan itu. Nah, tidak ada yang lebih membingungkan bagi seorang anak atau bagi kita daripada tolok ukur yang berubah-ubah. Hari ini peraturannya begini, kemarin berubah, besoknya lagi mungkin berubah juga, dan seterusnya. Anak-anak kita menjadi bingung. Kemudian yang kedua, bertindaklah masuk akal.
bertindak masuk akal. Nah, karena kita ini meneladani Bapa kita yang di surga, dan Bapa kita itu adalah Allah yang bertindak masuk akal. Contohnya begini, Allah tidak meminta kita berbaring di atas tempat tidur yang ada paku-pakunya yang tajam. Atau Tuhan tidak meminta kita untuk melemparkan kelereng sampai kelereng itu jatuh di ujung gunung, entah ujung Gunung Kawi atau Semeru, untuk mendapatkan kasih sayangnya Tuhan. Tidak. Allah tidak melakukan perintah-perintah yang tidak masuk akal seperti itu. Atau Allah juga tidak meminta kita untuk menyiksa diri kita, bahkan membinasakan diri kita, agar kita membuktikan kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta hal-hal seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus punya standar yang masuk akal seperti Allah kita ketika kita bikin peraturan. Misalnya begini, orang tua bisa berkata, saya harap kamu memegang aturan-aturan ini nak, tetapi kalau nanti ternyata keadaan berubah sama sekali dan peraturan ini tidak cocok, kita akan menetapkan peraturan baru untuk situasi ini. Setuju? Setuju. Bapak Ibu kasih Tuhan, saran berikutnya, bertindaklah dengan penuh kasih sayang. Alkitab mengatakan kepada kita tadi, didiklah anakmu dengan penuh kasih sayang, dengan nasihat Tuhan dan kasih sayang. Kasih adalah sifat Bapa kita. Jika anak kita tahu bahwa bagaimanapun juga kita mengasihi mereka, bahkan ketika mereka merasa aku tidak layak untuk dikasihi, maka hal itu akan membuat anak kita makin sukar untuk tidak taat kepada orang tuanya. Kalau kasih yang kita tunjukkan kepada anak-anak itu adalah kasih Allah, yaitu kasih agape, meskipun mereka melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak pantas dikasihi, tetapi kita tetap mengasihinya, mereka akan taat kepada orang tua. Kasih itu mengampuni, kasih itu sabar, kasih itu membimbing, dan seterusnya. Nah, demikian kita para ayah menjadi figur yang baik di dalam keluarga kita. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Sekarang bagi anak-anak, kalau tadi bagi karena hari ayah, khotbahnya untuk hari ayah. Tetapi bagi anak-anak apa yang bisa kita berbuat? Hai anak-anak, kata Rasul Paulus, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, anak-anak, bersyukurlah jika ayahmu telah menjadi figur yang baik. Bersyukurlah kalau ayahmu sudah menjadi seorang Kristen yang baik, yang menjadi teladan bagimu. Tetapi jika ayahmu belum memberi teladan yang baik, doakan mereka. Berilah mereka teladan di dalam ketaatan dan hormatmu kepada ayahmu. Doakan mereka senantiasa. Ayahmu adalah manusia juga yang berjuang untuk taat kepada Tuhan, yang berjuang melawan kedagingannya. Jika ayahmu belum percaya kepada Tuhan, doakan mereka. Jika ayahmu tidak menghormati Tuhan, doakan mereka. Jangan putus-putus mendoakan. Nah, sekarang bagi para istri, bagaimana supaya suamimu menjadi figur ayah Kristen yang baik? Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri
kepada suami dalam segala sesuatu. Para istri yang baik yang ada di rumah, motivasilah suamimu agar menjadi suami dan ayah yang sesuai dengan firman-Nya. Doakan dan dukunglah mereka dalam perjuangannya menjadi ayah dan suami. Bekerja samalah dengan suami untuk menjadi orang tua dan gembala yang baik bagi keluarga kita. Nah, berikut ini Mazmur untuk para orang tua yang saya kutip dari buku Berbicaralah dengan Anakmu. Diambil dari Mazmur 23 tetapi diubah di sana sini. Akulah gembala Allah untuk anakku di dunia ini, untuk mencukupi semua kebutuhannya. Jadi kita bisa berkata, orang tua berkata kepada baik diri sendiri dan ditunjukkan kepada anak-anak. Akulah gembala Allah untuk anakku di dunia ini, untuk mencukupi semua kebutuhannya. Aku menolong anak-anakku berbaring di tempat di mana ia aman dan terlindung. Dan aku menuntun dia ke tempat-tempat yang tenang dan tentram, di mana jiwanya akan disegarkan. Aku membimbing anakku di jalan yang benar demi Allah dan demi dia sendiri. Meskipun anakku berjalan melalui tempat-tempat yang gelap dan sulit, ia tidak perlu takut, karena aku bersama dia dan itu menghiburnya. Aku menyediakan semua makanan baik yang dibutuhkan, bahkan ketika teman-teman yang akan mencelakakan dia ada di dekatnya. Aku memperlakukan dia seperti seorang pangeran atau putri muda dan memberikan warisan keluarga kepadanya. Sepanjang hidup, aku akan selalu menjadi temannya, berbagi kebaikan dan perkara-perkara yang baik. Aku akan menjadi seorang pemimpin dan teladan untuk anakku, sehingga pada akhir hidup kami akan hidup bersama di dalam rumah Allah di surga. Selamat Hari Ayah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan berguna menyeluruh bagi kehidupan kami. Engkau peduli terhadap keluarga-keluarga, karena jika keluarga-keluarga kuat, maka gereja juga akan sehat. Jika keluarga-keluarga kuat dan gerejamu sehat, maka bangsa kami juga diberkati. Terima kasih untuk firman ini. Kami berdoa untuk para ayah yang sekarang ini sedang berjuang menjadi figur yang baik. Berkati dan tolong kami para ayah ini untuk taat kepada firman Tuhan, tidak membuat anak-anak kami marah, tidak membangkitkan kemarahan mereka, tetapi memelihara, mengasuh, mendidik mereka dengan cara-cara yang baik, dan kami menjadi teladan di dalamnya, bersedia dididik oleh Tuhan di dalam kebenaran. Para istri dan anak-anak, berkati mereka untuk boleh mendorong ayah, suami mereka untuk taat kepada Tuhan, sehingga seluruh keluarga hidup rukun di dalamnya dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan dari Pendeta Hon Andreas, dan kita tutup dengan pujian amin. Puji Allah
saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Sekarang arahkan hati, pikiran hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.